slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Beberapa bulan lalu, kabar yang beredar di padok kejuaraan dunia MotoGP adalah negosiasi, yang kemungkinan sudah terjadi, antara Yamaha dengan tim milik Valentino Rossi, VR46 Racing, untuk memasok mesin mulai 2024, yang saat ini sudah berkolaborasi di Moto2, Yamaha Master Champ. Kini, rumor lebih sensasional merebak, kali ini muncul dari komentar Jorge Viegas, Presiden FIM, yang belum lama ini diwawancara Motorcycle News dan menyebut Suzuki mungkin kembali ke grid lebih cepat daripada sebelumnya, mundur pada akhir 2011 dan kembali pada 2015. Apakah ini sebuah hipotesis konkret atau hanya feeling? Sulit untuk mengatakannya. Namun, pernyataan Viegas tidak bisa diremehkan. Bukan hanya karena posisinya sebagai Presiden FIM, Federasi Sepeda Motor Internasional alias badan tertinggi olahraga balap motor, tetapi karena pernyataan sebelum-sebelumnya yang tampak gila atau mustahil, justru berubah menjadi kenyataan. Saya kira, seharusnya tidak ada 8 Ducati di grid, Yamaha seharusnya menurunkan 4 dan Ducati 6, kata Viegas. Saya sedih Suzuki pergi. Saat saya bicara dengan Suzuki, mereka menjelaskan keputusan mundur karena mereka harus memangkas anggaran. Saya memahami itu meskipun sebagai penggemar terasa sulit menerimanya. Namun begitu, mereka mengatakan ingin kembali ke trek, secepat mungkin, tutur mantan pembalap asal Portugal itu. Pendeknya, pernyataan Viegas soal bakal kembalinya Suzuki untuk saat ini sifatnya masih sementara. Pabrikan asal Hamamatsu, Jepang, itu mungkin saja bisa kembali ke MotoGP dengan cepat bila kondisi keuangan membaik sehingga bisa mengembalikan struktur tim balap mereka untuk segera kembali ke trek. Investasi untuk turun di MotoGP memang sangatlah besar, dan, sepertinya, hari pengumuman, soal kembalinya Suzuki, oleh Viegas, tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kecuali, Suzuki mendapatkan data dan bukti bila keputusan meninggalkan MotoGP bakal merusak pasar mereka, khususnya di negara-negara Asia yang memiliki banyak industri pendukung pabrikan motor serta antusiasme publik yang terus naik setiap tahunnya. Tidak memiliki etalase di sirkuit, turun balapan, sejatinya bisa menjadi kerugian daripada penyelamatan langsung. Di sisi lain, sepertinya ini yang diharapkan FIM dan Dorna Sports sebagai promotor MotoGP. Itu karena tampaknya tidak ada merek alternatif yang bisa bergabung ke MotoGP dalam waktu dekat kendati bos Dorna Sports Carmelo Ezpeleta tetap optimistis. Kami tidak akan lama turun dengan 5 pabrikan, Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia, KTM Gas-Gas dianggap satu grup dan sudah memiliki beberapa proposal untuk new entries, ujar Ezpeleta. Kawasaki sudah menegaskan tidak tertarik ke MotoGP, sementara pabrikan-pabrikan besar lain setali tiga uang. Kecuali Dorna dan FIM mau melirik Cina, memang ada beberapa investor yang siap mengisi posisi kosong yang ditinggalkan Suzuki, dengan sebuah tim privat baru. Salah satunya adalah Leopard yang memiliki reputasi mentereng di kelas Moto3. Namun, Ezpeleta tidak menyukai adanya tim privat baru. Di sela-sela MotoGP Malaysia di sirkuit Sepang hari ini ramai pemberitaan bahwa Luca Marini bakal menggantikan Marc Marquez di tim Repsol Honda pada MotoGP 2024. Media-media bahkan menulis bahwa Luca Marini telah setuju gabung Repsol Honda setelah mendapat tawaran kontrak selama 2 musim ke depan. Menariknya usai balapan MotoGP Malaysia, Marc Marquez ditanya soal kans adik dari musuh bebuyutannya, Valentino Rossi jadi penggantinya di Repsol Honda. Marc Marquez pun memberikan dukungan untuk Luca Marini. Saya turut berbahagia untuknya. Saya selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, kata Marc Marquez. Itu adalah hal yang baik karena kami harus memisahkan beberapa hal. Saya turut berbahagia untuknya. Ia adalah seorang pembalap muda. Setelah ini diresmikan, ia akan menghadapi tantangan yang bagus di depannya, lanjutnya. Sebelumnya Fabio Di Gianantonio, Marc Marquez turut menceritakan awalnya bukan sosok Luca Marini yang jadi kandidat kuat penggantinya di Repsol Honda untuk MotoGP 2024. Tentu saja, saya tidak lagi mengetahui strategi Honda sejak saya memutuskan untuk pergi, kata pembalap yang musim depan memperkuat Gresini Racing itu.
Dan saya sebenarnya berpikir di Gianantonio bakal jadi pengganti saya pada 2-3 balapan yang lalu. Tapi sudah jelas di Thailand bahwa tidak akan ada kesepakatan dengannya. Sekarang sepertinya Luka akan menggantikan posisi saya, kisah juara dunia MotoGP 6 kali itu. Hengkang dari VR46. Dengan gabung Repsol Honda, maka Luca Marini meninggalkan tim Muni VR46 yang notabene tim milik sang kakak Valentino Rossi. Luca beralih dari Ducati yang kompetitif dan tim saudaranya ke Honda. Saya tidak tahu alasan utama mengapa ia melakukan ini, tegasnya. Diyakini, nama pembalap Moto2, Fermin Aldeguer bakal mengisi pos yang ditinggalkan Luca Marini di tim VR46. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez membeberkan gosip panas soal siapa yang bakal jadi penggantinya di Repsol Honda pada MotoGP 2024, usai balapan di Sepang, Malaysia, Minggu, 12 November 2023. Ia menyatakan adik Valentino Rossi, Luca Marini, akan mengambil alih tempatnya di pabrikan sayap tunggal. Marini saat ini membela skuad Rossi, Muni VR46 Racing Team dan merupakan anggota VR46 Riders Academy. Masih terikat kontrak dengan skuad itu sampai akhir 2024. Namun, relasi yang erat antara Marini dengan pihak-pihak tersebut membuat pemutusan kontrak bisa berjalan mudah. Sepanjang akhir pekan di Sepang, Malaysia, manajer pribadi Marini, Francesco Secchiaroli, diketahui melakukan negosiasi serius dengan manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig. Seperti yang diketahui, Puig sedang pusing 7 keliling mencari pengganti Marquez. Hubungan baik, kesampingkan rivalitas dengan Valentino Rossi. Saya tak terlalu tahu strategi yang akan dipilih Honda karena saya sudah memutuskan hengkang, 2 atau 3 seri lalu. Saya yakin mereka bakal pilih Fabio Gianantonio. Namun, di Thailand, sudah jelas takkan ada kesepakatan dengannya, ujar Marquez lewat Todo Circuito. Saya yakin Luca akan mengambil alih tempat saya. Saya senang untuknya, karena saya selalu punya hubungan yang baik dengannya. Ini hal yang menyenangkan karena kami bisa memilah-milah hal-hal tertentu, lanjut Marquez, merujuk pada rivalitasnya dengan Rossi. Marquez pun mengaku senang untuk Marini, karena membela sebuah tim pabrikan adalah impian semua pembalap MotoGP. Meski begitu, sang 8 kali juara dunia juga menyatakan bahwa perjalanan Marini mungkin takkan mudah, mengingat performa RC213V saat ini sedang terpuruk. Banyak tugas menunggu Luca Marini. Luca adalah rider muda yang sangat bertalenta, tetapi sekalinya ini menjadi kabar resmi, ia akan mendapati tantangan besar di hadapannya. Luca akan meninggalkan Ducati yang kompetitif, juga tim kakaknya, demi ke Honda, ungkap pembalap berusia 30 tahun ini. Saya tidak tahu mengapa ia melakukannya, saya akan mendapatkan motor kompetitif. Sementara Luca akan memulai proyek dengan tugas menumpuk yang menunggunya. Anda harus tanya dia sendiri soal apa motivasinya. Saya sendiri bahagia untuknya, pungkas Marquez. Rossi sendiri memberikan kode bahwa adiknya akan membela Repsol Honda, yang juga ia bela pada 2002 dan 2023. Pada Sabtu, 11 November 2023, The Doctor mengunggah foto lawasnya di Repsol Honda lewat Instagram Story. Show